Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 210A, kelompok 2, akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang praktek kucing. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya Yeni Lidiawati. Saya sendiri, Novi Rahayu. Saya Siti Aisyah. Dan saya Fanandri Dia Ulhak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak Fanandri, monggo. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Ini kebetulan atau disengaja ini mampir ke sini? Ya ini tadi sebenarnya disengaja Ibu, dan sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu karena mungkin akan sedikit mengganggu waktunya Ibu, kesibukan Ibu, karena ada beberapa hal yang ingin saya coba sharingkan dengan Ibu. Ya. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Ya mungkin Pak Fanandri mau sharing tentang apa nih kira-kira? Ini loh Bu, saya itu kan punya murid Bu ya, itu namanya Arka. Murid saya itu dulunya itu anaknya itu kalau di kelas ya istilahnya itu dia semangat, terus tekun, juga datangnya itu selalu tertib. Lah akhir-akhir ini dia itu kok sepertinya ada hal apa gitu dan menjadi tidak tertib di kelas, itu sering melamun, gitu, tidak fokus lagi dengan pelajaran dan tidak semangat Ibu. Itu yang ingin saya sharingkan dengan Ibu ini nanti rencananya. Berarti ya tentang Arka itu tadi ya. Kira-kira Pak Fanandri ingin mendapatkan apa dari percakapan kita siang ini Pak? Ya, kalau harapan saya Bu ya, nanti setelah kita sharing itu harapan saya nanti saya bisa minimal Arka itu kembali seperti yang dulu lagi. Jadi di kelas itu dia aktif, semangat, dan datangnya juga tertib gitu loh Bu. Tidak seperti saat ini. Seperti itu yang saya harapkan nanti setelah saya sharing dengan Ibu itu nanti. Oh iya, berarti nanti mengharapkan agar Arka nanti lebih tertib, semangat, tanggung jawab seperti kemarin-kemarin ya Pak. Iya. Lalu menurut Pak Fanandri kondisi yang tertib, semangat, kemudian bertanggung jawab itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu yang seperti ini Bu, datangnya itu dia tepat waktu, nah itu tertib, terus juga bertanggung jawab itu karena gini, kalau dulu itu kan ketika ada tugas baik di kelas ataupun PR, itu pasti dikerjakan Bu. Nah itu harapan saya nanti tanggung jawabnya seperti itu, jadi PR itu kembali dikerjakan lagi, terus di kelas itu ketika ada tugas itu juga dikerjakan dengan penuh semangat, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Menurut Pak Fanandri, apa yang bisa Pak Fanandri lakukan untuk meningkatkan kondisi Arka agar sesuai dengan yang diharapkan Pak Fanandri tadi, kira-kira? Kalau menurut saya kira-kira gini Bu, itu nanti saya akan coba untuk tanya-tanya ke Arka sendiri Bu. Artinya dengan itu kemarin ada segitiga restitusi, saya akan coba nanti ke Arkanya ngomong-ngomong seperti apa, ada masalahnya di mana, dan kemudian dari situ nanti juga saya akan coba konfirmasi atau cross check dengan teman-teman yang dekatnya, juga ke orang tuanya. Kemungkinan ada masalah apa atau mungkin lagi ada yang dia inginkan seperti itu. Oh iya, berarti untuk mengembalikan kondisi Arka itu Pak Fanandri sudah melakukan segitiga restitusi ya Pak? Ini rencananya seperti itu. Ke depan akan melakukan segitiga restitusi. Terus kemudian tadi apa lagi? Apa itu istilahnya, dengan temannya, cross check dengan teman yang terdekatnya, mungkin pernah cerita dengan temannya seperti itu. Dan juga nanti kemungkinan juga ke orang tuanya. Jadi rencananya seperti itu. Cross check tentang kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh Arka dengan teman, dengan orang tua gitu ya Pak ya. Terus kira-kira Pak Fanandri kapan akan melakukan itu semua? Kalau itu nanti yang rencananya
paling cepat tuh minggu ini, Bu. Itu harus segera, Bu, ya. Itu yang paling cepat untuk segitiga restitusi nanti mungkin itu minggu-minggu ini, Bu, nanti. Minggu-minggu ini ya, Pak, Iya, ya? nggih. Kira-kira butuh apa ya kira-kira untuk Pak Fanandri bisa melakukan kegiatan itu semua? Yang dibutuhkan itu nanti ya, yang pertama saya adanya dengan kolaborasi dengan mungkin kepala sekolah, saya tanya-tanya dulu mungkin dengan rencana yang seperti itu tadi itu kira-kira boleh atau tidak atau bagaimana, dan juga yang saya butuhkan nanti juga ada kerjasama dengan arkanya sendiri, Bu. Jadi Iya. mungkin dia mau melepas apa istilahnya bebannya itu nanti biar dia Iya. terbuka seperti itu loh, Bu. Iya, Rencananya iya. seperti itu. Iya. Terus setelah punya rencana aksi seperti itu dalam 1 minggu ini ya, Pak, ya? Nggih. Berarti dari percakapan kita kali ini Pak Fanandri kira-kira bisa menyimpulkan apa untuk permasalahan Arka itu? Ya nanti saya berharap setelah kegiatan kita, kegiatan yang saya sebutkan tadi, Bu, ya, ada segitiga restitusinya, ada dengan cross-check dengan teman dan juga orang tuanya. Itu nanti harapan saya si Arka itu bisa kembali lagi seperti yang dulu, Bu. Jadi nanti dia bisa kembali ke semangat lagi, terus tanggung jawab lagi di kelas itu udah semangat. Itu kan anaknya itu memang aslinya itu semangat, Bu. Gitu. Wah, ini seperti ini begitu. Iya. Berarti wah hebat Pak Fanandri. Berarti Pak Fanandri sudah menemukan sendiri ternyata caranya ya, Pak, ya. Iya, bisa menemukan sendiri cara untuk mengatasi Arka itu tadi ya, Pak, ya. Iya, rencananya gitu, Bu. Oke, kita akan menanti seminggu lagi ya, Pak, tentang menunggu rencana aksi Pak Fanandri terhadap Arka dan hasilnya nanti bisa di-sharing-kan lagi ya, Pak, ya. Siap, Bu. Ya, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan saya juga tetap akan sharing dengan Ibu karena bagaimanapun nanti hasilnya seperti ini, Bu. Karena harus cerita hasilnya seperti apa, mungkin kalau masih kurang seperti apa nanti jangan butuh sharing dengan Ibu lagi. Siap. Terima kasih, Bu, sebelumnya atas waktunya dan mohon maaf jika mengganggu. Oh, tidak apa-apa. Sampai berjumpa lagi nanti Bu, 1 minggu ke depan ya, Pak. Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Novi. Saya lihat tadi di WA Ibu kok mengecat saya, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktunya sebentar. Iya, tidak apa-apa, Bu Siti. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu Siti, hari ini? Iya, begini, Bu. Kaitannya saya ingin mengajak Bu Novi untuk berdiskusi atau sharing lah tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada waktu pembinaan kemarin tentang pembelajaran sosial emosional gitu, Bu. Oh, iya Bu Siti, kebetulan hari ini jadwal saya longgar, jadi mari kita berdiskusi tentang pembelajaran sosial emosional. Tidak apa-apa tuh Bu, hari ini kita berbincang-bincang seperti ini. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan untuk mendiskusikan tentang pembelajaran sosial emosional. Gitu. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu bisa mulai menceritakan permasalahan Ibu seperti apa yang Ibu hadapi terkait pembelajaran sosial emosional. Begini Bu, saya sebenarnya ingin dibantu untuk melakukan pembelajaran sosial emosional. Terus kemudian cara melakukannya, begitu Bu. Baik Bu Siti. Jadi pada hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam perbincangan pembicaraan kita hari ini, Bu Siti? Saya pengen sebenarnya konsepnya saya paham Bu tentang yang diterangkan oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin tentang pembelajaran sosial emosional, konsepnya saya paham. Tapi saya masih bingung tentang prakteknya di sekolah atau di kelas, begitu Bu. Begitu ya Bu, jadi menurut Ibu telah memahami konsep tentang pembelajaran sosial emosional, tetapi masih belum menemukan cara atau masih bingung bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas atau di sekolah Ibu. Iya. Baik,
Kalau menurut penangkapan Ibu kemarin ketika Ibu Kepala Sekolah memberikan penjelasan tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional, seperti apa yang Ibu tangkap dari penjelasan Ibu Kepala Sekolah kemarin? Seperti yang diterangkan oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin, pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, Bu. Jadi mulai intelektual, fisik, emosional, sosial, dan karakter. Terus kemudian pembelajaran sosial emosional itu juga bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, diantaranya manajemen diri, kesadaran diri, kemudian keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu terus kemudian untuk mencapai kompetensi sosial emosional itu kita mengadakan pembelajaran sosial emosional dengan cara bagaimana bisa diintegrasikan di dalam proses pembelajaran atau lewat kurikulum. Kemudian nanti bisa melalui pengajaran eksplisit, mungkin kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, kemudian yang ketiga diantaranya juga bisa melalui penguatan dari PTK seperti itu kelihatannya kemarin ya Bu ya yang diterangkan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan keteladanan, dengan kolaborasi, dengan proses belajar itu. Tapi dari situ itu saya masih bingung prakteknya, secara praktisnya itu bagaimana? Begitu loh Bu. Wah Bu Siti ini hebat sekali nggih telah memahami, telah menguasai konsep tentang pembelajaran sosial emosional dari penjelasan Ibu biasa tadi. Bu. Ya, mungkin yang perlu kita ingat bersama tadi Ibu telah menyampaikan bahwa pembelajaran kompetensi sosial emosional itu dalam rangka untuk membentuk ya Bu ya, membentuk kompetensi tersebut pada pendidik dan pada tenaga kependidikan ya Bu. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, kira-kira indikator apa bahwa Ibu telah menguasai pembelajaran sosial emosional baik di kelas ataupun di sekolah panjenengan? Menurut saya indikatornya adalah bahwa di sekolah atau di kelas itu telah dilaksanakan pembelajaran sosial emosional Bu. Misalnya dalam pengajaran eksplisit, berarti di pembelajaran di kegiatan kokurikuler itu atau ekstrakurikuler itu sudah ada pembelajaran sosial emosional untuk memperkuat 5 KSE yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian bisa Bapak Ibu guru itu mengimplementasikannya dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Terus diintegrasikan di mapel-mapel itu. Kemudian khusus untuk guru dan tenaga kependidikan bisa lewat penguatannya bisa lewat tadi seperti yang saya sebutkan lewat belajar, kolaborasi, kemudian juga lewat keteladanan. Begitu Bu. Itu yang akan nanti sehingga di sekolah dan di kelas itu telah dilaksanakan pembelajaran sosial emosional itu yang menurut indikator saya bahwa di sekolah di kelas itu telah dilaksanakan pembelajaran sosial emosional dengan cara-cara seperti itu tadi. Oh iya. Iya Bu Siti. Jadi menurut Ibu indikator keberhasilan panjenengan apabila telah melakukan pembelajaran sosial emosional yang dilakukan melalui pembelajaran di kelas ataupun berdiri sebagai mata pelajaran eksplisit tersendiri, kemudian atau melalui penguatan pada diri pendidik maupun tenaga kependidikan ya Bu? Iya begitu. Iya. Nah, kalau menurut penilaian Ibu secara pribadi, jika diskalakan dari angka 1 sampai 10, posisi Ibu dalam mencapai tujuan tadi itu berada pada angka berapa ya Bu? Sepertinya kalau dari rentang angka 1 sampai 10 itu angka berapa ya Bu ya kira-kira kok? Angka 3 mungkin. Masih angka 3 ya Bu? Angka 3 mungkin. Iya Bu. Di angka 3 itu kalau menurut Bu Siti penjelasannya seperti apa Bu? Karena begini ya Bu ya, saya mengidentifikasi di angka 3 itu karena selama ini kan
Saya sebenarnya mungkin sudah pernah menerapkan pembelajaran sosial emosional, tapi kan belum saya tuangkan dalam bentuk RPP. Itu saya belum. Terus kemudian walaupun kegiatan pengajaran sosial emosional itu sudah sering saya lakukan, tapi kemudian diintegrasikan di dalam mengajar saya itu tidak pernah terus kemudian ada saya pembina ekstra juga, itu saya tidak pernah membuat RPP PSE, Bu. Oh, begitu. Itu yang mungkin masih berada di angka 3 itu sehingga nanti kan programnya belum begitu jelas. Iya. Pencapaiannya apa kan tidak begitu jelas. Itu yang membuat saya menjadi waduh, masih di angka 3 kira-kira begitu. Oh, iya ya. Berarti menurut Ibu masih pada posisi angka 3 ya, Bu? Iya, Karena iya. mungkin sudah melakukan proses pembelajaran sosial emosional, tetapi salah satu kendalanya belum mencoba menyusun RPP KSE-nya ya, Iya, Bu? iya. Oh, baik, Bu. Nah, harapan Ibu nanti dari indikator di angka 3 tadi akan dikembangkan ke angka berapa ya, Bu? Kalau bisa di angka 8, Bu. Semoga nanti bisa di angka 8. Iya. Berarti Terlalu tinggi atau enggak? kalau menurut saya cukup, Bu, Iya, ya. iya. Jadi ada kemajuan yang step by step. Dari angka 3 panjenengan mengharapkan bisa mencapai angka 8 ke depannya ya, Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional ya, Bu. Iya. Nah, kalau menurut Bu Siti, penjelasan angka 8 ini indikatornya seperti apa ya, Bu? Pertama-tama saya akan mencoba belajar menyusun RPP pembelajaran sosial emosional, Bu. Nanti akan saya coba saya integrasikan di dalam praktek mengajar saya. Terus kemudian dalam kegiatan ekstrakurikuler yang saya bina, yaitu ekstra rebana atau hadroh itu, saya juga akan berusaha menyusun RPP PSE-nya. Sehingga nanti akan jelas, tercapaiannya akan jelas dan kegiatannya akan lebih jelas, begitu. Oh, iya, iya. Jadi kalau menurut penjelasan dari Ibu tadi, berarti Ibu akan menyusun RPP ya, Bu, baik untuk yang diimplementasikan di kelas maupun diimplementasikan pada saat ekstrakurikuler ya, Iya, Bu. iya, Bu. Nah, mungkin kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini ke depannya? Di samping saya nanti akan menyusun RPP PSE itu, Bu, nanti saya akan terlibat berpartisipasi aktif dalam penguatan kompetensi sosial emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Saya akan ikut aktif, terlibat, saya akan banyak belajar, saya akan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, kemudian saya juga berusaha meningkatkan diri untuk bisa menjadi suri tauladan yang baik kepada anak-anak maupun kepada rekan-rekan sesama guru. Begitu, Bu. Oh, iya, Bu. Jadi Ibu telah menyampaikan beberapa bahkan banyak alternatif ya, Bu, untuk mengimplementasikan KSE ini di sekolah atau di kelas Ibu. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira prioritas mana yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu untuk mencapai hal tersebut, Bu? Rencananya ke depannya saya akan segera menyusun RPP PSE-nya, Bu. Sehingga pembelajaran sosial emosional yang saya laksanakan itu sistematis, terarah, terukur keberhasilannya. Begitu. Oh iya, Bu. Ini untuk penguatan KSE PTK, saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar memotivasi Bapak Ibu guru untuk menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah, memotivasi mereka untuk mau belajar, berkolaborasi dengan teman sejawat. Begitu, Bu. Iya, iya. Baik, Bu. Jadi dalam waktu dekat ini yang Ibu akan laksanakan terlebih dahulu adalah menyusun RPP ya, Bu? Ya. Betul ya, Bu, ya? Ya, menyusun Kemudian yang RPP. kedua akan membuat usulan kepada kepala sekolah untuk memberikan motivasi kepada pendidik maupun tenaga kependidikan ya, Bu. Nah, kira-kira Ibu melakukan dua hal ini membutuhkan waktu berapa lama begitu, Bu? Mungkin 1 minggu insya Allah cukup, Bu. 1 minggu cukup. 1 minggu cukup.
1 minggu cukup ya Bu. Hmm. Kira-kira Bu Aisyah ini membutuhkan apa saja untuk merealisasikan keinginan-keinginan Ibu yang sudah Ibu sebutkan tadi? Kira-kira saya nanti akan meminta bantuan Pak Fanandri, Bu. Oh Nggih, begitu. Pak Fanandri yang saya lihat telah sering mempraktekkan pembelajaran sosial emosional, dan saya lihat juga Pak Fanandri pernah membuat RPP pembelajaran sosial emosional. Saya nanti akan menghadap kepala sekolah untuk menampung usul saya yang pengajaran PSE terhadap penguatan terhadap PTK itu tadi, Bu. Jadi saya ulangi, saya nanti akan minta bantuan Pak Fanandri untuk menyusun RPP. Kemudian yang kedua, Ibu Kepala Sekolah untuk mengusulkan tadi, memberi motivasi semangat pada teman-teman untuk penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Gitu. Baik, Siti, berarti kalau boleh saya rangkum, berarti Ibu membutuhkan dukungan dari teman sejawat ya Bu, Ya. Pak Fanandri selaku yang sudah menerapkan, Ya. kemudian juga dari Bapak atau Ibu Kepala pimpinan, Sekolah, Ibu ya. Kepala Sekolah ya Bu. Nah, baiklah Bu, kita tiba di penghujung acara kita hari ini, perbincangan kita hari ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Iya Bu, terima kasih. Saya telah diberi kesempatan, telah dipancing-pancing dengan pertanyaan yang berbobot dari Bu Novi, sehingga saya bisa memunculkan ide untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu dengan langkah yang tepat. Dan ya tepat, karena nanti saya ke depan akan segera membuat RPP PSE, kemudian saya berkolaborasi dengan minta bantuan kepada Pak Fanandri, kemudian saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Begitu. Berarti dalam hal ini Bu sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya? Iya ternyata Bu. Semoga Terima kasih. komitmen Ibu segera terwujud semua keinginannya. Dan saya tidak sabar menunggu kabar baik dari Ibu di minggu yang akan datang terkait keberhasilan Ibu dalam menerapkan rencana-rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fanandri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Begini ya Pak, kita nanti akan melakukan proses kucing, praktek kucing, kemudian sebelumnya kita akan membahas dulu rubrik penilaian untuk percakapan kucing kita kali ini. Ya. Terus kemudian saya berharap nanti Pak Fanandri melakukan proses kucing dengan menggunakan alur tirta, ya Pak ya. Selain itu juga menerapkan prinsip-prinsip kucing. Ya. Nah, kira-kira kompetensi kucing apa yang nanti ingin Bapak kembangkan? Di sini nanti yang akan coba saya kembangkan itu yang pertama ada kehadiran penuh Ibu. Terus juga mendengarkan aktif, mendengar dari kucing secara aktif, dan juga akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Oh iya, berarti nanti akan 3 kompetensi kucing itu ya Pak ya, yang kira-kira nanti akan dikembangkan. Kemudian secara spesifik Pak, yang ingin nanti secara spesifik kompetensi mana yang nanti kira-kira? Saya akan coba memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Oh iya, pertanyaan benar mendengarkan aktif. Ya. Terus kira-kira nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Harapan saya dengan saya mengembangkan 2 kompetensi tadi itu, saya berharap kucing nanti itu bisa memberikan atau membuat solusi-solusinya sendiri Bu. Jadi saya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya mendengarkan dengan aktif apa yang diinginkan, akhirnya kucing saya nanti itu bisa menentukan solusinya dia sendiri untuk permasalahan yang beliau hadapi seperti itu Bu. Iya Pak, siap. Mari kita mulai Pak, tadi proses kucingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah walaupun juga ngedek-ngedek Bu. Iya, terus tadi izinkan ini saya bertanya ya Pak ya. Ibu ada.
apa yang tadi sudah Bapak lakukan dalam proses kucing kali ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan dari kucing? Alhamdulillah Bu, nanti dari apa yang ingin saya kembangkan itu sudah seperti harapan saya, di mana tadi kucing itu bisa menentukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Jadi saya hanya memancing dan alhamdulillah beliaunya itu bisa seperti ini dan bisa menemukan sendiri gitu Ibu. Iya. Izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi tadi ya Pak ya. Iya Bu. Iya, terima kasih. Tadi Bapak telah menerapkan tahapan alur tirta ya Pak. Tadi sudah tujuannya sudah Bapak gali dari kucing, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi dari kucing, kemudian tanggung jawab kucing untuk rencana aksinya juga sudah Bapak gali lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi Bapak juga saya lihat dalam proses observasi sudah hadir penuh dengan menjadi pendengar yang baik. Terus kemudian di samping itu tadi memang telah menerapkan prinsip-prinsip kucing dengan baik menurut catatan saya tadi Pak dari hasil observasi. Terima kasih Bu ya. Sudah diobservasi. Kemudian ini kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan? Ini yang perlu saya kembangkan Bu ya, tadi mungkin ada sedikit loss di mana saya tuh kehadiran saya sebenarnya tidak 100%, kadang juga hilang gitu. Alhamdulillah saya tetap bisa untuk memberikan yang terbaik kepada kucing saya. Dan yang ingin saya kembangkan selain itu adalah yang paling penting adalah pertanyaan berbobotnya Bu. Mungkin itu yang perlu harus saya latih lagi agar dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada kucing itu bisa langsung mengarahkan kucing dan bisa lebih baik lagi dalam menentukan solusinya. Iya. Bagus sekali ya Pak. Terima kasih. Demikianlah tadi praktek kucing dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Yes!